Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis berjudul Make Me Believe. Film ini mengisahkan tentang Salsa dan Dennis yang awalnya saling membenci namun lama-lama saling jatuh hati. Ya, pada intinya film ini akan membawa kita pada kisah cinta yang dipenuhi dengan problematika. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka bisa langsung skip videonya. Namun bagi yang suka silakan like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Gadis cantik ini bernama Salsa. Setelah mendapat info dari neneknya yang sedang sakit, Salsa pun bergegas menuju kediaman sang nenek. Namun setibanya di sana, Salsa sangat panik karena selain rumah neneknya terkunci, Salsa juga tak bisa menemukan keberadaan sang nenek. Tak hanya Salsa, nyatanya ada seorang lelaki lain yang juga sedang panik mencari neneknya. Lelaki itu bernama Dennis. Dennis ini adalah cucu dari nenek Salima yang merupakan tetangga neneknya Salsa. Namun selain tetanggaan, neneknya Dennis dan neneknya Salsa yang bernama Malika adalah sepasang sahabat. Dennis kemudian menitipkan helmnya pada Salsa dan berinisiatif untuk masuk melalui atap. Namun sialnya, jendela di atap juga terkunci. Alhasil Salsa yang panik langsung memecahkan kaca pintu dengan helmnya Dennis. Oha. Şuna sahip çık. Nyatanya kondisi nenek Salima dan nenek Malika ini nampak baik-baik saja. Bahkan mereka mengaku baru saja jalan-jalan di pantai. Salsa dan Dennis yang kesal lantas mengomeli dan menginterogasi nenek mereka masing-masing. Kedua nenek itu pun mengakui jika mereka memang telah berbohong. Namun, semua itu tentunya bukan tanpa alasan. Mereka sudah sangat lama merindukan kedatangan Salsa dan juga Dennis. Apalagi selama ini Salsa dan Dennis selalu disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Sehabis mengomeli neneknya, Dennis selalu mengomeli Salsa yang telah melempar helmnya. Salsa tentunya tak tinggal diam. Di mata Salsa, helm Dennis adalah helm murahan dan ia bisa membayar berapapun yang Dennis mau. Namun Dennis malah mempermalukan Salsa dengan memberikan helmnya. Dennis juga bilang, "Aku sama sekali tak membutuhkan uangmu." Çiçeğim, sen iyi misin? Ha? Cam çerçeve indirmek ne oluyor ayol? Ha? Saat berdua dengan sang nenek, Salsa pun meminta maaf dan mengungkapkan betapa ia sangat menyayangi neneknya. Salsa juga janji, mulai saat ini, ia akan lebih sering meluangkan waktu untuk menemani sang nenek. Sama halnya dengan Salsa, Dennis pun mengungkapkan kerinduannya pada sang nenek. Dennis meminta maaf karena tak bisa selalu menemani neneknya. Dan untuk mengobati kerinduan neneknya, Dennis pun akan rehat sejenak dari segala aktivitasnya. Tamam. Tanpa Salsa dan Dennis ketahui, nyatanya nenek mereka ini sedang berencana untuk menjodohkan keduanya. Jadi sebenarnya Salsa dan Dennis sudah lama saling kenal. Namun entah mengapa, mereka akhirnya saling bermusuhan. Salsa ini bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan majalah kenamaan. Karena sudah janji pada neneknya untuk tinggal selama sepekan, Salsa pun menelepon temannya yang bernama Lisa. Salsa lalu menanyakan tentang kelanjutan proyek wawancaranya dengan seorang fotografer kenamaan bernama Afgan. Namun Lisa bilang saat ini Cecep sedang berusaha merebut proyek tersebut. Jadi, Salsa harus segera menemukan keberadaan Afgan sebelum Cecep yang menemukannya terlebih dahulu. Mungkin hal itu terdengar sangatlah mudah. Namun faktanya, Afgan ini sangat tertutup dan jauh dari sorotan media. Bahkan Lia maupun Salsa sama sekali tak mengetahui wajah, kontak, dan juga keberadaannya Afgan. Sebagai bagian dari rencana perjodohan, Salsa tiba-tiba diminta neneknya untuk mengantarkan makanan ke neneknya Dennis. Awalnya Salsa menolak karena ia kesal dengan sikap angkuhnya Dennis. Namun, karena neneknya terus memaksa, Salsa pun akhirnya mau melakukannya.
Melihat kedatangan Salsa, Nenek Salima pun langsung sengaja mengotori tangannya. Tentunya supaya Dennis lah yang membukakan pintu untuk Salsa. Güzeller çünkü. Sürün yok olsun. İnşallah. Alih-alih menjadi akrab, Salsa dan Dennis malah kembali saling menghina satu sama lain. Malamnya, Salsa sangat senang dikarenakan Afgan telah menolak wawancaranya Cecep. Salsa lalu membagikan kebahagiaannya itu bersama sang nenek. Selain hasil karya Afgan sangatlah unik, Salsa juga menyukai kepribadian Afgan yang misterius dan selalu menjauhi sorotan media. Bahkan, Afgan adalah satu-satunya fotografer yang menolak penghargaan global paling bergengsi. Demi mendapatkan promosi jabatan, Salsa sangat yakin jika dirinya pasti bisa menemukan keberadaan Afgan. Apalagi kini ia telah mendapatkan nomor kontak agennya Afgan. Sang nenek lalu bertanya, bagaimana jika nantinya Afgan menolak wawancaranya Salsa? Namun Salsa dengan pedenya bilang bahwa hal itu takkan mungkin terjadi. Etmeyecek. Esoknya, Salsa tiba-tiba ditelepon oleh Cecep. Cecep lalu mengelok-elok Salsa yang sama sekali belum menjalin kontak dengan Afgan. Cecep juga mengajak Salsa taruhan. Siapapun yang gagal mewawancari Afgan, maka ia harus resign dari perusahaannya. Dan tanpa pikir panjang, Salsa pun langsung setuju. Melihat Nenek Salima yang sedang membawa tangga, Salsa kemudian bergegas untuk membantunya. Nenek Salima lantas meminta Salsa untuk menangkap kucingnya yang terjebak di pohon. Namun nyatanya, semua itu hanyalah siasat dari Nenek Salima dan juga Nenek Malika. Jadi saat Salsa menaiki pohon, kedua nenek gaul itu sengaja menjatuhkan tangga dan memanggil Dennis untuk datang membantu Salsa. Kedua nenek itu sangat menantikan sebuah momen romantis. Namun setibanya di sana, Dennis malah mengomeli Salsa. "Kenapa kau selalu mengganggu ketenanganku?" Itulah ucap Dennis pada Salsa. Tak tinggal diam, Salsa pun membalas jika dirinya sama sekali tak butuh bantuan Dennis. Saat Salsa hendak melompat, ia tanpa sengaja menyenggol tangga yang kemudian jatuh menimpa kepalanya Dennis. Salsa yang merasa bersalah kemudian mendatangi kediaman Dennis untuk meminta maaf. Namun ketika melihat Salsa, Dennis pun langsung masuk ke kamarnya. Salsa kemudian menitipkan obat dan meminta maaf pada Nenek Salima. Di tengah perbincangan, pandangan Salsa tiba-tiba teralihkan pada sebuah foto yang terpajang di dinding. Salsa sangat yakin jika foto itu adalah hasil karyanya Afgan. Dengan bangganya Nenek Salima bilang, jika foto itu adalah hasil karya pertamanya Dennis. Tahun ini Dennis juga telah mendapatkan penghargaan global, yang nyatanya nama panjang Dennis adalah Dennis Afgan Tunali. Salsa tak menyangka jika lelaki yang paling ia benci adalah lelaki yang sedang ia cari selama ini. Demi mendapatkan promosi jabatan, mau tak mau Salsa harus mengesampingkan ego dan mulai bersikap ramah pada Dennis. Saat itu juga Salsa meminta Lisa untuk membawakan semua dokumen yang dibutuhkan. Di sisi lain, nampak Dennis yang sedang berbincang dengan teman sekaligus agennya yang bernama Ulas. Dennis selalu menceritakan perihal Salsa yang merusak helm dan selalu mengganggu ketenangannya. Namun Ulas bingung, mengapa Dennis memberikan helm itu pada Salsa, padahal setahu Ulas helm itu adalah helm kesayangannya Dennis. Melihat respon Dennis yang terus-menerus menjelekkan Salsa, Ulas pun semakin yakin jika Dennis menyimpan sebuah rasa untuk Salsa. Malamnya, Salsa curhat pada Lisa tentang sosok Dennis yang sangatlah pendendam. Apalagi dulu Salsa pernah melakukan sebuah kesalahan yang membuat Dennis sangat kesal. Jadi Salsa khawatir Dennis akan menolak wawancara dengannya. Guna meluluhkan hati Dennis, Salsa kemudian berinisiatif mengundang Dennis dan neneknya untuk sarapan bersama. Pagi itu Salsa nampak begitu antusias. Namun setelah semuanya kumpul, Salsa sama sekali tak melihat kemunculan Dennis. Nenek Salima bilang sedari malam Dennis belum pulang ke rumah dan mungkin kini ia sedang bersama Ulas. Mendengar hal itu, Salsa pun tentu saja kecewa. Setelah selesai sarapan, akhirnya Salsa melihat kedatangan Dennis bersama Ulas.
Dengan wajah songongnya, Dennis selalu memandangi Salsa dan langsung masuk untuk sarapan. Entah sebuah kesengajaan atau memang siasatnya Ulas, di situ Ulas tiba-tiba mengambil seblak kesukaannya Dennis untuk dibawa makan bersama Salsa dan juga Lisa. Setelah mengambil seblaknya dan hendak pulang, Salsa memohon agar Dennis mau menunggu sejenak. Nyatanya Salsa ingin mengganti helm Dennis yang ia rusak sebelumnya. Namun sialnya, helm yang dipesan Lisa itu malahan helm cewek bermotif bunga. Jadi Dennis bilang jika helm itu sangat cocok untuk dijadikan pot bunga. Gerçi biliyoruz Sahra Hanım'ın güzel anıları mahvet. Sağ ol. Menyadari jika Dennis sangat sulit didekati, Salsa dan Lisa berencana memanfaatkan Ulas guna bisa membujuk Dennis. Mereka pun kemudian mendatangi Ulas di kafe miliknya. Tak disangka Ulas ini sangat ramah, baik hati dan juga tidak sombong. Bahkan di tengah kesibukannya, Ulas mau menemani Salsa dan Lisa untuk berbincang bersama. Di momen itu Salsa lantas memberitahukan tentang maksud kedatangannya. Salsa bilang jika dirinya sedang membutuhkan foto untuk artikel majalahnya. Dan foto yang ia butuhkan adalah foto bernuansa alami namun elegan. Ya kurang lebih seperti perpaduan antara nuansa masa lalu dan masa depan. Karena kebetulan hari itu Dennis akan memotret pemandangan alam di sebuah kastil, jadi Ulas langsung mendatangi dan membujuk Dennis untuk mau membawa Salsa. Entah apa yang Ulas katakan pada Dennis, namun pada intinya Dennis pun langsung bersedia membawa Salsa. Layaknya sebuah fajar dan senja yang tak bisa menyatu, itulah gambaran yang terjadi pada Dennis dan Salsa di momen perjalanan itu. Keduanya seakan terbelenggu pada sebuah rasa canggung yang tak berujung. Setiba di lokasi tujuan, Salsa dibuat takjub dengan keanggunan kastil dan bentangan laut yang sangat memanjakan mata. Desiran ombak dan bias cahaya senja seakan mengobati kehampaan jiwa. Perlahan Salsa dan Dennis pun mulai terhanyut akan suasana. Diam-diam, keduanya lalu saling memfoto dan memandangi satu sama lain. Apakah gejolak cinta telah tumbuh di hati keduanya? Entahlah. Entah apa yang dirasakan keduanya di momen itu. Malamnya, Dennis mengajak Salsa makan malam di restoran tepian pantai. Salsa akhirnya mau menurunkan ego dan mulai membuka perbincangannya dengan Dennis. Salsa bilang, mari kita lupakan sejenak perselisihan di masa lalu dan bawalah aku ke suatu tempat yang paling spesial bagimu. Dennis pun lalu membawa Salsa ke sebuah dermaga yang sangat menenangkan jiwa. Biasa ngerembulan, lantas menuntun Salsa pada kenangan di masa lalu. Apakah Dennis masih suka melihat bintang dan bermimpi? Namun Dennis malah balik bertanya, apakah kau juga masih suka mengumpulkan batu di tempat yang kau sukai? Salsa tentu tak menyangka jika Dennis masih mengingat semua kebiasaannya itu. Hatinya pun seketika tersentuh. Ditandai dengan senyuman manis yang muncul di wajah Salsa, perlahan langkah kakinya pun mulai mendekati Dennis, seakan romansa cinta mulai tumbuh di momen itu. Namun tiba-tiba... Bukannya beradu jigong, si Salsa ini malah mendorong Dennis ke laut, diikuti dengan dirinya yang juga ikut melompat. Ya mungkin tujuan Salsa untuk memecah kecanggungan. Namun hal itu justru membuat Dennis sangat kesal. Apalagi kunci motornya jatuh dan hilang entah kemana. Hingga pada akhirnya, Salsa dan Dennis pun pulang dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Salsa tak henti-hentinya meminta maaf pada Dennis. Namun Dennis tak ingin lagi mendengar apapun dari Salsa. Dennis juga bilang, setiap kali kau ucapkan kata maaf, setiap kali itu pula kau kembali melakukan kesalahan. Untuk itu, menjauhlah dan jangan pernah mengganggu kehidupanku lagi. Esoknya baik Salsa maupun Dennis saling curhat dengan sahabat mereka masing-masing. Dennis sangat kesal akan Salsa yang dianggapnya sebagai wanita paling egois. Begitu juga dengan Salsa yang menganggap Dennis sebagai lelaki temperamental dan sangat susah ditebak. Selain kesal dengan sikap Dennis, Salsa juga kesal karena fokus Lisa telah teralihkan pada Ulas. Kini tak ada lagi harapan bagi Salsa untuk bisa mewawancarai Dennis. Di tengah kebingungan,
Lisa berencana meminta bantuan Ulas guna kembali membujuk Dennis. Namun karena sedang dibaluti emosi, Salsa malah bilang mana mungkin Ulas mau mengkhianati Dennis hanya demi Lisa, gadis yang baru saja ia kencani. Ucapan Salsa itu tentu saja sangat melukai hati dan perasaan Lisa. Mengetahui jika Salsa dan Dennis kembali bermusuhan, kedua nenek gaul pun kembali merencanakan sesuatu yang entah apakah itu. Namun yang pasti siangnya Nenek Salima meminta Dennis dan Ulas mengantarnya belanja di pasar. Nyatanya kedua nenek gaul itu telah merencanakan pertemuan Dennis dan Salsa di sana. Melihat adanya Lisa, Ulas kemudian meminta izin pada Dennis untuk mengajak Lisa jalan-jalan. Karena tak enak dengan Salsa, awalnya Lisa menolak ajakan Ulas. Namun menyadari hal itu, Salsa pun meminta maaf dan memohon agar Lisa mau menerima ajakan Ulas. Tak lama kemudian Salsa tiba-tiba didatangi dua lelaki asing, kita sebut saja Asep dan juga Usep. Meski Salsa bilang jika dirinya tak ingin diganggu, Asep dan Usep tak henti-hentinya menggoda Salsa. Salsa kemudian pergi menjauh, namun Asep dan Usep terus saja mengikutinya. Melihat hal itu, Dennis pun lantas bergegas membantu Salsa. Namun akibat perkelahian itu, Dennis dan Salsa pun ditahan di kantor polisi. Di dalam sel, Salsa dan Dennis saling menyalahkan satu sama lain. Salsa juga bilang, seandainya Dennis tak ikut membantu, pasti polisi tak akan mungkin memenjarakannya. Meski di mata Ulas dan Lisa kedua temannya itu tak bersalah, namun kepala polisi tetap tak bisa membebaskannya. Kepala polisi lalu memanggil Asep dan Usep untuk dimintai keterangan. Dan saat itulah, keduanya mengaku jika Nenek Salima dan Malika lah yang telah memerintahkan keduanya. Mereka bahkan lebih baik dipenjara ketimbang diomeli oleh kedua nenek gaul itu. Setelah semalaman mendekam di balik jeruji besi, esoknya Salsa dan Dennis pun akhirnya dibebaskan. Di tengah perjalanan, Salsa meminta Dennis untuk memelankan kecepatan motornya. Awalnya Dennis tampak cuek dan bilang kalau Salsa adalah gadis pengecut. Namun karena Salsa terus saja memaksa, Dennis pun akhirnya mau menghentikan motornya. Salsa kemudian mengungkapkan trauma akan kecelakaan motor yang menewaskan kedua orang tuanya. Ya mungkin di matamu aku hanyalah gadis pengecut, egois dan juga pembawa sial. Namun tak bisakah kita berteman seperti dulu? Sejenak Dennis pun terdiam meresapi semua perkataan Salsa. Dennis selalu bilang, kita tak pernah berteman dan takkan mungkin bisa berteman. Karena sampai kapanpun, kau hanya akan menjadi cinta di dalam hidupku. Ciuman itu menjadi awal tumbuh kembangnya cinta Dennis dan juga Salsa. Sambil memandangi bentangan laut nan indah, Salsa dan Dennis saling mengungkapkan kisah cinta yang selama ini tersimpan dalam kebisuan. Helm yang dilempar Salsa sebelumnya adalah helm yang dibeli Dennis hanya khusus untuk Salsa. Jadi dulu saat liburan musim panas, Dennis sempat berniat menghadiahi helm itu sekaligus mengajak Salsa jalan-jalan. Namun nyatanya Salsa telah pulang dengan kedua orang tuanya. Sejak saat itulah, Dennis pun menjadikan helm itu sebagai pengobat kerinduannya pada Salsa. Kontrolse kontrol. Sevgilim var mı? Kas kimin hatırasıydı? Sana almıştım o yaz. Tak seperti sebelumnya yang selalu saling berselisih, Salsa dan Dennis pun pulang dengan senyum kebahagiaan. Hal itu tentu saja membuat Ulas, Lisa, dan kedua nenek gaul itu pun jadi bingung. Sebagai sahabat, jelas Lisa tahu bahwa Salsa sedang dimabuk cinta. Lisa kemudian bertanya, apakah Salsa sudah memberitahu Dennis tentang wawancara itu? Salsa pun seketika dilanda dilema, di mana di sisi lain ia tak ingin merusak momen percintaan yang baru saja tumbuh di hatinya. Sedangkan di sisi lainnya, ia juga tak ingin mengecewakan Lisa dan kehilangan promosi jabatannya. Layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta, Salsa dan Dennis pun selalu menghabiskan waktu romantis bersama. Keduanya lantas merangkai momen-momen indah di berbagai tempat. Salah satunya
di tepian pantai yang dulu menjadi tempat spesial bagi keduanya. Kebencian Dennis pada Salsa pun berawal di tempat itu. Dulu, Dennis sempat kecewa karena Salsa membawa lelaki lain ke tempat itu. Padahal Salsa tahu jika tempat itu adalah tempat spesial bagi Dennis. Tempat di mana Dennis menemukan cinta pertamanya, yaitu Salsa. Sejak pertama kali bertemu, sebenarnya Salsa juga sudah jatuh cinta pada Dennis. Hanya saja, Salsa tak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkannya. Seandainya waktu itu Dennis mau mengungkapkan cintanya, Salsa takkan pernah mungkin mau meninggalkan Dennis. Di tengah perbincangan, Salsa kemudian bertanya pada Dennis, "Mengapa dirimu selalu bersembunyi dan tak mau menerima penghargaan global itu?" Dennis pun menjawab, "Aku tak butuh penghargaan atau pengakuan apapun. Karena yang kubutuhkan hanyalah kamu, senyummu, dan juga cintamu." Geçmişim var, geleceğe dair beklentilerim var. Beni ben yapan her şey var o karıda. Saat malam mulai menyapa, Dennis membawa Salsa menuju kediamannya. Di sana Dennis telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Salsa, yaitu bebatuan yang bertuliskan semua impiannya Salsa. Seiring dengan gejolak cinta yang kian menggema, perlahan mata Salsa pun mulai berkaca-kaca. Di tengah kesunyian, hati Salsa dan Dennis pun seakan mulai saling mengikat janji. Janji untuk saling menjaga cinta hingga raga tak lagi bernyawa. Esoknya Salsa menanyakan alasan Dennis yang tak pernah mau diwawancarai. Dennis pun menjawab semua itu adalah kisah hidupku yang memuat bahagia dan juga kesedihanku. Jadi, hanya orang spesiallah yang pantas mengetahui semua itu. Lagi pula foto-fotoku sudah cukup mendefinisikan kepribadianku yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan Dennis, Salsa pun semakin tenggelam dalam sebuah kebimbangan. Siang dan malam Dennis dan Salsa tak henti-hentinya saling memadu cinta. Tak ada lagi batasan, perselisihan, maupun sebuah kecanggungan. Kini hanya tawa bahagialah yang tersemat indah menghiasi jiwa. Tengah malamnya, Salsa mendapat info dari Lisa tentang fotografer majalahnya yang tiba-tiba membatalkan kesepakatan dengannya. Padahal esok malam Lisa dan Salsa harus segera mencetak foto tersebut. Salsa juga yakin jika semua ini adalah siasatnya Cecep. Mengetahui hal itu, Dennis dan Ulas pun sejenak tertawa karena mana mungkin Dennis membiarkan kekasihnya berada dalam kesulitan. Dengan senang hati, Dennis kemudian bersedia menjadi fotografernya Salsa. Namun dengan catatan Dennis tak ingin namanya tercantum di cover majalah itu. Tişört diyorum açmış rengi seni. Röportaj farklı. Di tengah sesi foto, Lisa bertanya pada Salsa, apakah Salsa telah memberitahu Dennis tentang wawancara itu? Salsa kembali bilang bahwa ia tak akan mungkin meminta Dennis untuk melakukannya. Hatinya kini sudah sangat mencintai Dennis. Meskipun ia harus kehilangan pekerjaannya, Salsa tak peduli selama Dennis selalu ada di sampingnya. Ya itin teki. Ne işin var burada? Tak lama kemudian Salsa dan Lisa dibuat panik dengan kedatangan Cecep. Tanpa basa-basi, Cecep langsung mencemooh dan menuduh Salsa telah memanfaatkan Dennis. Perdebatan itu pun disaksikan langsung oleh Dennis. Mengetahui hal itu, Dennis pun seketika tenggelam dalam sejuta kekecewaan. Mengapa Salsa begitu tega meluluh lantahkan hati dan perasaannya? Salsa mengakui jika tujuan awalnya mendekati Dennis hanyalah untuk wawancara. Namun bukan berarti cintanya tak pernah tulus pada Dennis. Meski Salsa terus saja mencoba meminta maaf, hati Dennis terlalu rapuh untuk bisa mencerna semuanya. Dengan penuh kekecewaan, Dennis pun akhirnya pergi meninggalkan Salsa. Sejak perpisahan itu, baik Salsa maupun Dennis mulai dibaluti kehampaan yang begitu mendalam. Kehampaan akan cinta yang kini telah tercampakkan. Sebagai ungkapan maaf, Salsa berinisiatif untuk tetap mempublikasikan Dennis di dalam cover majalahnya.
Meski resikonya Dennis bisa semakin membencinya, namun Salsa nampak sudah siap dengan segala konsekuensi itu. Karena di mata Salsa, Dennis adalah sosok lelaki hebat yang menjadi inspirasi di dalam hidupnya. Sahra'cığım, tebrikler. Tak disangka majalah itu sangat sukses dan menjadi majalah terbaik di tahun itu. Dewan direksi lantas mempromosikan Salsa sebagai direktur pemasaran, sedangkan Cecep akhirnya resign dari perusahaan itu. Meski telah mendapatkan apa yang ia impikan, namun hati Salsa masih saja dinaungi kehampaan, penyesalan, dan juga kekecewaan. Ingin sekali Salsa memeluk dan menangis di pangkuan Dennis. Namun bisakah itu terjadi? Sambil memandangi satu persatu batu yang telah dikumpulkan Dennis, Salsa pun semakin tenggelam dalam tangisan kegelisahan. Sen niye salonda yattın? Bunu getirdim sana. Röportajın. Esoknya, Ulas memberikan majalahnya Salsa kepada Dennis. Ulas di situ kagum dengan cara Salsa menggambarkan kepribadian Dennis. Ternyata selain menggambarkan Dennis sebagai pria yang sangat menginspirasi, Salsa juga telah menyisipkan ungkapan maaf dan curahan hatinya untuk Dennis. Teruntuk lelaki yang sangat kukagumi, kaulah yang pertama mengisi cinta di hati ini. Dan kau jugalah yang pertama menyematkan luka di jiwa ini. Jika cinta kita bersemi tanpa alasan, maka jangan biarkan cinta ini pergi tanpa sebuah kejelasan. Namun jika kau masih tak mampu menghapus rasa benci, maka izinkan aku mencintaimu dalam kesepian, kehampaan, dan juga kesedihan. Karena di momen-momen itu, tak ada satupun wanita yang bisa memilikimu, kecuali aku. Entah apa yang Dennis rasakan di momen itu, namun yang pasti tatapan dan jiwanya seakan terpaku dalam kekosongan. Di pesta perayaan promosi, nampak Salsa yang masih saja merindukan kedatangan Dennis. Apalah gunanya semua itu tanpa cintanya Dennis. Namun tak lama kemudian, Salsa dikejutkan dengan kemunculan Dennis dan juga Ulas. Cevap vermek için kendini mi ifşa edeceksin? Hem ben senin gibi tamamlanmaktan korkmuyorum. Niye seni sevdiğime inanmadın? Setelah saling mengungkapkan perasaan cintanya masing-masing, keduanya pun menutup romansa cinta dengan sebuah ciuman manja. Dan film pun akhirnya selesai. Saling membenci terkadang menjadi cikal bakal untuk saling mencintai. Dan seperti pepatah kuno mengatakan, manusia boleh berencana, namun dompetlah yang selalu menentukan. Jadi perteballah dompetmu sebelum menyusun rencanamu. Terima kasih buat kalian semua penghuni Planet Cinta yang sangat-sangat saya banggakan, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Ya, saya Juni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.